Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Tenanglah, ada Tuhan. Saatnya kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Go Kelas Niro Hadoau. Musik. Go Kelas Niro Hadoau, dingolukon, 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 go kelas niro hadoau, dingolukon, totong dirohakon, mauliate, go kelas niro ha, maringan holongi Tuhan dia, mauliate, go kelas niro ha, maringan holongi Tuhan dia. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah menyertai kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami datang ke hadapan-Mu, menyampaikan lagu pujian kami di dalam persekutuan ibadah kami. Hadirlah Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami anak-anak sekolah minggu untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan. Biarlah kami senantiasa percaya kepada Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Sekolah Minggu HKBP. Musik. Sekolah Minggu HKBP, go kelas niro hadoi. Aidi arahon tuhatai, rohana met meton. Sekolah minggu ingat mai, hodo panggati nina posoi. Atong arahon ngadongani, tu Yesus tuhatai. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada hari Minggu ini, hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah pertama dan maksudnya. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Adik-adik semua lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji dan memuliakan Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Apa Yang Dicari Orang. Musik. Apa yang dicari orang-orang? Apa yang dicari orang-orang?
Siapa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan siang malam pagi petang? Saya, orang yang berdosa. Adik-adik yang baik, semua lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Agustus, yaitu dari Mazmur 107 ayat 31. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Mazmur 107 ayat 31. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, semua kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Musik. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, semua lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hanya Dekat Allah Saja. Musik. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya.
Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Halo anak-anakku semua, teman-teman sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan cerita tentang kejadian yang sungguh luar biasa dari kitab Injil Matius. Ini adalah kisah tentang Yesus yang bisa berjalan di atas air. Nah, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya percaya kepada Tuhan saat kita menghadapi masalah sulit dalam hidup kita. Yuk, kita lihat bersama-sama cerita ini dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 27. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, teman-teman semuanya, cerita ini bercerita tentang para murid Yesus yang selalu menemani Yesus, yang sedang berada di perahu di tengah danau. Tiba-tiba angin kencang membuat ombak besar menghantam perahu mereka. Tapi tahu nggak ya? Yesus datang berjalan di atas air. Awalnya para murid Yesus yang selalu menemani Yesus itu takut, kaget. Mereka pikir mereka melihat hantu. Ya masa orang dewasa takut hantu ya? Gak ada hantu, anak-anak sekolah minggu aja gak takut hantu ya? Tapi tenang saja, Yesus langsung menghibur mereka, menenangkan mereka dengan berkata, "Jangan takut, itu aku, tidak perlu khawatir." Maka dari peristiwa itu kita bisa ambil beberapa pelajaran penting. Apa saja itu? Yang pertama, percayalah sama Yesus ketika kamu susah. Kenapa? Hidup kita memang kadang-kadang seperti diterpa badai, seperti ombak di danau itu. Tapi kita bisa belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus seperti murid-murid Yesus yang akhirnya sadar bahwa itu adalah Yesus yang sedang berjalan di atas air. Ingat, meskipun kamu susah, meskipun kamu sedih, meskipun kamu sedang bingung, Tuhan selalu berada di dekat kita dalam segala situasi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu jangan takut. Kenapa? Kita ingat tadi ya, pertama kali teman-teman Yesus, murid-muridnya itu ketakutan dan bingung ketika melihat hal yang aneh itu. Tapi Yesus langsung menenangkan mereka. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Kalau kita takut atau bingung, gimana caranya nih? Nah, kita bisa menemukan kenyamanan, ketenangan dari Tuhan Yesus. Maka yang ketiga, tidak usah takut. Yesus seringkali mengingatkan kita untuk tidak takut. Anak-anak Tuhan tidak boleh takut. Pemberani. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan bisa mengandalkan kekuatan Yesus, kekuatan Tuhan, saat ada yang menjadi sumber ketakutan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, aku tidak boleh takut. Tuhan Yesus, kuatkan aku biar jangan takut. Begitu. Jadi, teman-teman, mari kita belajar dari cerita ini
untuk punya kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Bahkan, kalau kita sedang ada masalah-masalah yang terlihat besar, kita nggak perlu takut. Karena Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Tuhan selalu ada bersama kita. Dan Dia bisa bantu kita melewati masalah-masalah itu. Asal apa? Asal kita percaya. Kan begitu. Nanti kalau kamu lagi ada masalah, lagi ada ketakutan, kebingungan, langsung berdoa sama Tuhan Yesus. Katakan begini doanya. Tuhan Yesus yang hebat, terima kasih karena Engkau bisa berjalan di atas air, membuat kami tidak takut. Tolong ajari kami untuk percaya padamu, terutama waktu kami sedang takut, sedang ada masalah. Bantu kami biar nggak takut, tapi tetap mengandalkan kekuatan-Mu yang besar. Amin. Gitu doanya. Bisa kan? Bisa. Maka dengan demikian kita bisa melalui hari kita dengan baik. Nah, Yesus yang berjalan di atas air membuat murid-muridnya tidak takut, akan menjadi pesan yang sungguh-sungguh memberkati kita semua dan membuat iman anak-anak Tuhan lebih kuat. Oke ya, terima kasih ya sudah mendengar firman Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menunjukkan kepada kami melalui firman hari ini bahwa Tuhan bisa berjalan di atas air, menenangkan ketakutan dari ombak-ombak hidup, menenangkan ketakutan dari masalah-masalah hidup. Anak-anak Tuhan dikuatkan karena Yesus bersama-sama dengan mereka. Terberkatilah anak-anak Tuhan dimanapun berada, mereka dikuatkan. Juga orang tuanya, orang-orang yang mengasihi mereka, keluarga yang menopang hidup mereka, guru sekolah minggu, gereja, pendetanya, dan juga Tuhan keseluruhan hidup sekolahnya juga, guru-gurunya. Sehingga anak-anak Tuhan boleh menjalani masa depannya dengan tidak takut, karena Yesus selalu ada, bahkan berjalan di atas segala ketidakmungkinan manusia. Mereka menerima bahwa Yesus tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman Tuhan, pesan firman Tuhan yang kami dengarkan, anak-anak Tuhan dikuatkan dengan penuh sukacita. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Di Badai Topan Dunia. Musik. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita bersama-sama berdoa Bapa kami yang di surga. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.